Kalau menurut tadi yang kita bicarakan, kalau menurut kita lacak nanti juga Gus Gofur bisa. Kalau menurut kitab-kitab maupun menurut Quran itu, kalau Allah mau merubah satu bangsa maka ciptakan kondisi, kan gitu kan? Di orang-orangnya, pemimpinnya nggak karuan, rakyatnya nggak karuan. Nah, apakah kita sedang menciptakan kondisi itu? Apakah kita diam-diam sedang membangun kehancuran? Apakah kita diam-diam sedang menumpuk batu demi batu untuk menghancurkan diri sendiri? Apakah diam-diam kita sedang mengasah pedang untuk menghantam diri? Coba Anda pikirkan pada diri Anda sendiri masing-masing. Dengan semua gerakan di bangsa kita, dengan semua gerakan di level masyarakat kita, baik di organisasi, di jaringan-jaringan, di kelompok-kelompok, coba Anda lihat. Mereka sedang mengasah pedang untuk menghancurkan dirinya sendiri atau untuk membangun bangsa ini. Benteng terakhir itu sebenarnya untuk organisasi besar kayak NU dan Muhammadiyah. Dan hari ini sedang diguncang-guncang dari bawah dengan beberapa cara. Di luar itu muncul serigala-serigala kecil yang berkeliaran di mana-mana. Mas Herman, Anda dengan referensi sejarah ke masa lalu dan juga proyeksi ke depan, masalah-masalah pokok yang bisa Anda lihat apa? Bagaimana ini terjadi secara historis, bagaimana latar-latar kerusakan-kerusakan seperti yang diungkapkan oleh Jongko Jokoboyo, oleh Jongko Ronggo Warsito misalnya, itu kan ada sebenarnya. Bagaimana para empu itu melihat ke depan bangsa kita? Monggo Mas. Dan karena kameranya lebih sering ke dia. Soalnya kemarin kalau saya ngerokok dilihat di TV itu, TV 9 sempat didatangi oleh KPI. Loh, suluk malaman itu banyak orang ngerokok sampai di Wong TV Indonesia anti rokok. Nggih. Nggih, matur nuwun, Gus, kula mendahului menika, Gus. Nggih, nyuwun sewu. Juga kepada rekan-rekan semua di Suluk Maleman ini, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Tadinya saya tuh bingung ya sama undangan dari Gus Bib Anis ini, berubahnya kiblat yang berubah. Iki kiblat apa? Saya bilang gitu. Apa ya sing berubah? Apakah itu berkaitan dengan dulu waktu Mbah Arwani di tahun 2005 nyerat dengan ilmu falak ya. Jadi ilmu falak itu orang Jawa itu selalu menggunakan ilmu falak. Sekalipun namanya falakiyah gitu. Tetapi sesungguhnya basicnya adalah ilmu falak. Beliau nyerat di balik tanggalan gitu bahwa nanti tahun 2006 Mei tanggal semene sadurunge jam 6 kurang sithik kiblat bakal berubah gitu. Dalam ilmu falak dikatakan bahwa kiblatnya akan berubah 4 derajat. Jadi 4 derajat kalau kita ukur pakai busur itu yang setengah lingkaran itu kalau diukur dari Mekah sana, dari dari Ka'bah itu, dari Masjidil Haram itu sedikit perubahannya. Tapi begitu kita tarik garis linier dari Mekah ke sini ke Jawa, Pulau Jawa dengan perubahan 4 derajat itu artinya gempa dengan 5,6 skala Richter. Ya. Bantul roto, gitu. Saya ngungsi ke Sleman kan gitu ya. Saya 8 bulan Beb ngungsi ke Sleman. Saya bilang gini, wong Jawa sebelum badan-badan saintifik, badan-badan geofisika dan geologi menyatakan bahwa pergerakan termal benua atau pergerakan termal lempeng benua Eurasia berubah ke selatan, itu ternyata Mbah Arwani dengan teknologi tradisionalnya jauh lebih maju gitu daripada BMG, daripada badan-badan bencana internasional ya. Itu ternyata jauh lebih maju. Setahun sebelumnya beliau sudah nyerat, bakal berubah 4 derajat. Waduh Mbah, rumah saya yang tadinya gentengnya nggak bocor sampai sekarang kena gempa nggak pernah bisa pulih lagi karena memang struktur atapnya berubah. Karena memang 5,6 skala Richter
itu adalah perubahan yang sangat besar sekali, terutama di bagian selatan Jawa. Kalau utara Jawa seperti ini nggak terasa, ya, tapi di selatan Jawa, di sepanjang pantai pesisir selatan, pantainya yang Ratu Kidul, ya, yang Ratu Kidul itu perubahannya adalah gempa vertikal. Jadi bukan hoyaknya itu bukan begini, ini namanya horizontal. Hoyaknya vertikal, maka betul kayak yang Jayabaya. Menungso kaya gabah dan interi. Jadi seperti gabah yang ditampeni itu, Gus, tampeni gitu. Kebetulan kalau beliau ini karena memang basicnya di Jogja juga, mungkin waktu gempa dulu mengalami juga, oh enggak ya? Oh masih di Mesir, oh alhamdulillah luwih adoh meneh. Itu karena kaya gabah dan interi. Artinya yang Jayabaya di tahun 1157, artinya sekitar berapa itu? 1000 tahun yang lalu ya. 1000 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa bakal terjadi perubahan kiblat yang signifikan, kurang lebih 4 derajat 4 derajat lintang, garis lintang, dan efeknya sangat luar biasa. Seluruh basis alam di Jawa bagian selatan itu memang hancur ya. Kemudian sebelum itu 2006, 2 tahun sebelumnya kita mengalami gempa Aceh juga 2004 Desember. Itu kemudian karena juga di sana tektonik juga. Jadi 2004, 2005 Leren, 2006 gempa di selatannya lagi, 2007 Leren, 2008 di Cina. Jadi ini ada segitiga tektonik yang memang menunjukkan bahwa kita sedang hidup di sebuah negeri, di sebuah telatah yang sebetulnya sejak dulu adalah telatah yang tidak mungkin ditempati. Secara geologi, negeri kita ini negeri yang gempa lestari. Ana wong jenenge Lindu Lestari. Aku mau Lindu lestari. Ya, itu nggak enak, tapi justru karena teknologi para wali waktu itu, baik di abad-abad ke-15, abad 16, yang kalau kita kenal sekarang para wali Songo ataupun sebelumnya, komunitasnya yang Jumadil Kubro, komunitasnya Jumadil Kubro, kemudian Maulana Maghribi, ya, itu pun matoi tanah Jawi, matoi tanah Nusantara ini supaya stabil untuk ditempati. Dan itu berjalan 500 tahun. Ya. Dan hanya para wali di tanah Jawa yang seperti itu. Ya, salah satunya Syekh Subakir yang matoi di Gunung Tidar itu ya tahun 732. Jauh sebelumnya. Kemudian Syekh Subakir jilid 2 zaman Majapahit 1401, 1408, 1411 juga matoi tanah Jawa. Itu hanya salah seorang aja. Hampir semua wali adalah matoi tanah Jawa supaya bisa ditempati. Kalau Anda tindak ke Purwodadi, itu ada Bedokku itu loh. Sekarang meskipun sudah nggak ada itu tandanya bahwa tanah Jawa sebetulnya selalu terbentuk baru. Jadi dari dasar bumi ini keluar terus tanahnya, sehingga di sana jalan raya mesti tatas, rumah retak, karena memang tanahnya bergerak terus. Itu yang paling dekat dengan Bedokuwunya. Itu sebetulnya disebut Purwodadi itu artinya karenanya memang itu memang asal muasal Pulau Jawa. Ya. Jadi Pulau Jawa itu selalu bergerak. Maka kalau tidak dipaku oleh yang para wali zaman dahulu, tidak bisa ditempati Pulau Jawa ini. Setiap saat gempa, setiap saat hancur. Dan kekuatannya bukan sekedar 5,6, 4,3 gitu, enggak terasa. Di atas 8, di atas 7. Kalau skala Richter sudah di atas 7 berarti seperti gabah dan interi lagi. Maka apa yang disebutkan oleh Eyang Jayabaya sebetulnya basicnya sangat ilmiah, sangat statistik ya. Jadi explainable dan juga bisa dihitung secara matematika. Cuma waktu itu disampaikannya dengan menggunakan jongko. Ya, sehingga orang sekarang lebih tidak mengerti lagi karena terlalu canggih untuk otak orang barat sekarang ini ya. Itu perubahan kiblat kalau kita kaitkan dengan gempa tektonik.
Kemudian secara kultural, secara budaya, sesungguhnya ada sebuah perubahan kiblat yang sangat signifikan, tetapi tidak kita sadari sebenarnya. Perubahan gempa sebetulnya sudah merusak seluruh infrastruktur kita. Perjanjian antara para leluhur dengan tanah ini untuk 500 steady state, steady untuk 500 tahun bisa ditempati, itu sebetulnya sudah expired ya, sudah selesai. Kalau kita hitung dari zamannya Demak berdiri, ya, bisa katakanlah 1501, sekarang sudah 2016, sudah lebih dari 500 tahun, itu sudah expired. Maka kita gempa lagi, karena memang paku-pakunya sudah expired, STNK-nya udah habis, pajaknya udah nggak dibayar, karena udah nggak ada lagi ngulama-ngulama waliullah yang berani matoi tanah Jawi. Sekarang yang waninya matoi TV gitu, matoi iklan itu wani, tapi kalau matoi tanah Jawi untuk kepentingan orang banyak nggak berani, karena duitnya beb. Ya tepuk tangan untuk para wali. Jadi kalau kita bandingkan kita sekarang, kehidupan kita sekarang dengan para wali zaman dulu, nyaris nggak ada apa-apanya. Beliau-beliau tuh selalu berpikirnya untuk tanah nuswantara, dunya, jagat, wong akeh, para kawula, begitu terus. Bahkan kalau jenengan lihat struktur makam-makam para aulia di sepanjang pesisir utara ini, semuanya membentuk pagar ya, membentuk pagar. Jadi makamnya beliau pun sekarang ini masih menjadi patok, gitu. Demikiannya juga yang di pesisir selatan, di Jogja, Solo, sampai Malang, sampai ke Pelabuhan Ratusannya, semuanya juga adalah patok-patoknya jagat. Bukan hanya patok tanah Jawa loh, bukan hanya patok Indonesia, bukan, patoknya jagat, patoknya dunia. Makanya namanya Hamengku Buwono, Paku Buwono, Paku bumi, Paku alam, gitu. Raja-rajanya itu bukan bukan gedebus kayak calon anggota dewan sekarang, enggak. Itu memang betul-betul seperti itu, patok-patok itu ya. Jadi memang itu bukan cerita khayalan, itu betul-betul menggunakan teknologi yang sudah bukan lagi teknologi yang seperti sekarang. Sekarang ini terlalu mundur. Mek iso ndelok komputer wae rumangsa maju sekarang. Ya, tapi dahulu jauh lebih dari itu. Anda bayangkan saja Mbah Arwani Suwargi itu almarhum itu saja sudah bisa menghitung tahun 2000, setahun sebelum terjadi gempa dengan ilmu falak. Anda bayangkan sekarang kita punya astronomi, ya toh? Kemarin ada gerhana matahari, jotel, joget kaya rumangsa paling ilmiah. Ilmu astronomi hari ini tidak ada 5%-nya dari ilmu falak. Ya, wes sumpah aku wani. Ya. Anda presentasekan. Lah ya, orang mau aku beb. Sumpah dadi bagus. Ben selamat. Ya. Itu memang ilmu astronomi hari ini hanya menghitung gerhana aja. Yang namanya salat gerhana itu jenengan mang buka nih kok buku Baboneng Primbon. Buku paling musyrik di dunia. Paling musyrik. Mumpung di syuting aku, paling musyrik. Sok terkebali ya beb aku beb. Nggak dicegat uang aku. Ya biarin aja lah, yang kami musyrikan dan kami bidengah bid'ah. Ya. Ya, Anda buka itu Baboneng Primbon, tengah-tengah itu Anda akan menjumpakan salat grahono. Sukup kelawan kucup ngono kuwi. Dadi grahono bulan karo grahono srengenge. Itu buku ini sudah ada 500 tahun lebih yang lalu. Salat grahono itu di dalam buku Primbon yang gambarnya aja wah wong ngene iki kebul. Menyan dupa. Wis pokoke. Ning ora apa-apa wong Jawa ki wong musyrik sing mlebu swarga. Satu-satunya umat Islam di dunia yang masuk surga senadyan musyrik beruang Jawa. Jararan Jawa artinya Jawa, mengerti. Wong sing ngerti. Ora delongap-delongop
Wah, abi apa? Wah, abi apa? Takok bapaknya terus. Wah, abi, wah, abi. Mbak kalau itu takon Umi ngono lho. Wah, Umi, iki apa Mi? Ngono. Iki wah abi, iki apa Bi? Ya tepuk tangan.